Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidki Hanif. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk proyek mata kuliah pemrograman berorientasi objek kelas D yang bertemakan tentang simulasi bus Transkutaraja. Jadi untuk code-nya sudah saya ini ya up di GitHub, ada sekitar 29 commit. Mungkin nanti kawan-kawan bisa langsung aja di clone dari GitHub-nya, dari repo-nya ini silakan di clone untuk mencoba project yang sudah saya buat ini. Nah, jadi untuk project ini yang simulasi bus transfer aja itu saya menggunakan bahasa Java ya. Menggunakan bahasa Java sebagai fundamentalnya. Jadi di sini jangan lupa di clone dulu. Jadi untuk projectnya itu sendiri ada tiga kelas. Ada kelas penumpang yang merepresentasikan penumpang di dunia nyata. Yang jadi nanti penumpang itu akan menaiki bus. Lalu ada juga kelas bus. Nah, bus ini yang akan menjadi objek dari bus Transkutaraja, yang mana bus itu sendiri nanti bakalan memiliki kapasitasnya. Ada untuk penumpang yang berdiri, ada untuk penumpang yang duduk, dan ada juga untuk kursi prioritas. Nah, kita mulai dulu dari penumpang.java. Sini untuk kelas penumpang ada atribut-atribut dasarnya, ada ID, nama, umur, statusnya, apakah dia hamil atau bukan, pakai boolean di sini, lalu ada saldo untuk si penumpang. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk tipe datanya private semua ya, private semua, yang mana ini merupakan enkapsulasi, jadi di sini dia di privasi untuk menjaga keamanan datanya. Nah, sama private INT, private string, semuanya ini private. Lalu di sini ada metode untuk konstruktor dari si penumpang. Di sini dengan parameter integer ID, string nama, dan seterusnya. Yang pertama dalam metode konstruktor ini, dia bakalan ngecek dulu apakah ID-nya itu lebih kecil sama dengan 0. Karena ID itu kita buat, kita set di sini tidak boleh negatif ataupun 0. Dan untuk nama juga begitu, dia tidak boleh 0 ataupun kosong. Untuk umur juga seperti itu, umur tidak boleh negatif. Nah, di sini untuk aksesnya, this ID sama dengan ID dan seterusnya menggunakan keyword this. Di sini kita inisialisasi awal terlebih dahulu untuk saldo penumpangnya 10.000. Nah, lalu di penumpang.java ini, kita juga ada metode getter. Ada beberapa metode getter di sini. Yang pertama ada metode untuk get ID, bakal tipenya integer, bakalan mereturn this.id. Lalu untuk nama juga begitu. Di sininya string, bakalan return nama, string nama, integer umur juga seperti itu. Di sini untuk public boolean get hamil untuk ngecek apakah dia hamil atau tidak. Nah, nanti dia tuh bakalan mereturn status dari boolean hamilnya itu, yang berarti true ataupun false. Kalau dia true maka dia hamil, sedangkan satu lagi false maka dia berarti tidak hamil. Ini untuk getter untuk saldo, mengembalikan saldo penumpang dalam satuan integer. Lalu sini ada public void untuk tambahkan saldo. Dia untuk metode behavior ya, untuk menambahkan saldo dari satu penumpang. Nah, saldo awalnya itu kan 10.000 tadi sudah dicek di sini. Nah, saldo awalnya itu 10.000. Jadi kalau mau nambahin saldo baru, maka saldonya itu tidak boleh negatif. Makanya di sini kita buat kondisional ini. Nah, kalau saldo yang dimasukkan tidak negatif, maka bakalan langsung ke sini. Di saldo plus sama dengan saldo baru. Maka saldo yang saat ini bakalan ditambahkan dengan saldo baru di sini. Saya agak kurang sehat. Lalu, sebagaimana sebelumnya sudah kita bisa tambahkan saldo, kita juga bisa kurangi saldo. Nah, saldo yang dimiliki itu bakalan dikurangi dengan ongkos. Ongkos dari busnya. Nih, di sini. Di saldo kurang sama dengan ongkos. Nanti saldo penumpang bakalan dikurangi dengan ongkos. Lalu sini untuk cek prioritas. Bakalan mereturn uh, umur lebih besar dari 60, maka dianggap masuk prioritas, atau umurnya masih anak-anak 10 lebih kecil dari 10 tahun ataupun dia itu hamil. Nah, bakalan return true yang berarti dia itu penumpang prioritas. Kalau false maka dia bukan penumpang prioritas. Ini ada metode sedikit tidak kita bahas. Di sini untuk kelas bus. Jadi di sini saya pakai array list untuk menyimpan datanya. Jadi ada beberapa kategori penumpang. Ada untuk penumpang biasa, penumpang prioritas, dan penumpang berdiri. Nah, di sini untuk cost busnya 2000.
Sini juga private, datanya private, bakalan untuk menjaga keabsahan datanya. Di sini ada kapasitas. Ini ya, static final ini bermakna sebagai konstanta yang mana dia itu berarti tetap tidak akan bisa dirubah-rubah lagi. Mungkin familiar dengan pi ya, angka pi 3,14. Nah, itu sudah tetap, jadi tetap segitu, tidak berubah-berubah lagi. Nah, di sini untuk kapasitas total bus bisa dilihat ini di gabungan dari ketiga ini bakalan ditambah dan akan dapatlah kapasitas total bus. Di sini untuk metode konstruktornya kita inisialisasi dulu untuk ketiga tipe penumpang. Ada yang penumpang biasa, penumpang prioritas, ada penumpang berdiri. Dan inisial state-nya itu untuk total pendapatan sama dengan nol. Maknanya bus itu belum ada penumpang sama sekali. Jadi pendapatannya itu masih nol. Ketika dia ada penumpang yang naik, maka baru total pendapatannya itu bakalan diupdate nantinya. Lalu ini untuk getter, penumpang biasa bakalan mereturn this buat penumpang biasa seperti biasa untuk metode getter. Ini untuk penumpang prioritas. Di sini ada untuk penumpang yang berdiri. Di sini untuk mendapatkan jumlah penumpang biasa kita pakai size ya untuk mengetahui jumlahnya. Nah, bakalan mereturn nih dot size terus untuk prioritas nih penumpang biasa ini penumpang prioritas. Di sini untuk penumpang berdiri. Di sini untuk mereturn total pendapatannya. Nah, untuk total penumpang, nah ditambah saja dari penumpang prioritas yang sudah kita dapatkan tadi untuk fungsinya ataupun metodenya bakalan mereturn di metode getter dari ketiga jenis penumpang. Sini untuk metode ikan penumpang. Pertama kita cek dulu apabila total penumpang itu masih di antara ini ya kapasitas total bus dan saldo si penumpangnya itu lebih kecil dari ongkos bus maka dia itu bakal mereturn false karena busnya penuh dan saldonya penumpang itu juga nggak cukup gitu. Selain itu maka baru bisa si penumpangnya itu masuk ke dalam bus tapi dicek dulu apakah dia itu penumpang prioritas atau bukan. If penumpang is prioritas, nah metode ini bakalan ngecek apakah si penumpang itu prioritas atau bukan. Kalau dia prioritas dia ngecek lagi, dia cek apakah kursi penumpang prioritas itu masih ada atau sudah terpakai semuanya. Kalau sudah ada, maka dia itu tidak masuk ke sini, dia masuk ke kursi penumpang biasa. Kalau ini juga udah penuh, maka dia juga harus terpaksa berdiri. Nah, setelah itu, selain itu, maka dia bakalan memberikan false, artinya busnya itu sudah penuh karena ketiga tipe kursi ini sudah habis semuanya. Lalu setelah dia cek itu penumpang prioritas, apabila dia bukan penumpang prioritas, maka dia masuk ke sini. Dan logikanya juga sama seperti yang di atas tadi, dia bakalan ngecek untuk ketiga kursinya. Tapi dia tidak mengecek tidak memakai kursi penumpang prioritas karena dia itu penumpang biasa. Jadi bakalan pakai kursi biasa dan kalau dia sudah penuh maka harus berdiri. Selain itu maka bakalan tetap return false karena busnya itu sudah penuh. Lalu ketika dia sudah berhasil naik maka otomatis saldo si penumpang itu bakalan dikurangi dengan ongkos bus. Dan si bus yang total pendapatannya itu awalnya nol maka akan mendapatkan keuntungan dari ongkos bus dari si penumpang sebanyak 2.000 tadi. Lalu sini untuk turunkan penumpang berdasarkan nama. Jadi dia itu bakalan ngecek satu persatu dari penumpang yang bakalan diturunkan. Apakah penumpang tersebut merupakan penumpang biasa ataupun merupakan penumpang prioritas. Dia itu bakalan ngecek akan for looping ketika ketemu maka di sini bakalan di remove dan penumpang pun bakalan turun. Nah, dia bakalan ngecek apakah berada penumpang biasa, apakah prioritas, dan apakah dia itu penumpangnya itu berdiri. Sini ada metode toString. Nah, metode toString itu untuk menampilkan datanya saja, penumpang berdiri, prioritas, penumpang biasa itu berapa orang. Tuh. Di sini untuk main ya. Untuk kelas mainnya kita namakan dengan test bus. Pertama seperti biasa, ini kita pakai scanner ya. Kita deklarasi dulu untuk scannernya, kita deklarasi juga untuk objek busnya. Lalu kita ini untuk boolean status true untuk looping while. Jadi dia ini bakalan terus menjalankan. Lalu di sini ada 4 menu. Ada untuk tambah, hapus, dan lihat penumpang. Dan menu keempat itu untuk keluar.
Di sini kita pakai try and catch untuk menangani error, mengatasi error input tidak valid. Jadi input yang dimasukkan itu harus angka dari 1 sampai 4. Nah, di sini kita menggunakan percabangan ataupun conditional settlement switch case. Ya, case satu yang mana di sini untuk tambah penumpang dia bakalan memanggil metode tambah penumpang ini. Tapi sebelum itu dimasukkan dulu data-datanya. Data ID penumpang, nama, umur, apakah hamil atau tidak, saldonya. Baru di sini dibuat untuk penumpang, penumpang baru, new penumpang. Dengan argumen yang sudah dimasukkan tadi di sini sebelumnya. Nah, jika berhasil maka penumpang dengan nama itu berhasil didapatkan ke bus. Selain itu gagal ditambahkan dengan mungkin kapasitas penuh atau saldonya tidak mencukupi. Itu untuk case pertama, untuk case selanjutnya juga mengikuti. Yang kedua hapus, tiga melihat, empat untuk keluar. Saya lihat sini case kedua untuk menurunkan. Jika berhasil turun, nah, di sini untuk ngecek ini bakalan memanggil turunkan penumpang dari metode yang ada dalam bus ini. Bakalan berhasil menurunkan untuk case ketiga juga seperti itu menampilkan datanya menggunakan toString metode toString yang sudah kita buat dari bus ini. Lalu untuk case keempat itu bakalan keluar dari programnya, defaultnya itu lihat tidak valid. Mungkin coba langsung dijalankan aja. Java sini. Lalu kita coba lihat penumpang dulu. Nah, seperti biasa initial state keadaan awalnya masih nol semua. Kita tambah penumpang, misalkan ID-nya 1, masukkan nama penumpang Sidki, misal umur 19, 0, saldo penumpang misal 10.000. Nah, berhasil ditambahkan ke bus. Ketika kita lihat, hmm, dia tuh busnya bakalan dapat nih jumlah penumpang 1 dan total pendapatannya itu 2.000. Dan karena dia tidak memenuhi syarat untuk prioritas, maka dia itu sisi itu berada di penumpang biasa. Lalu ketika kita tambahkan lagi misalnya Fulan Fulan satu, salah ya. Nah, di sini kan salah kita masukkan ID-nya satu. Satu masukkan ID, misalnya dua berarti masukkan nama penumpang Fulan satu, umurnya misal kita buat 2, penumpang hamil tidak, saldo misal 5.000. Nah, ketika kita lihat penumpang, maka dia bakalan berada di kursi prioritas untuk si Fulan satu karena umurnya itu baru 2 tahun. Nah, ketika kita tambahkan lagi nih misalnya nih. Misalkan kita tambahkan nenek, nenek. Kita tambahkan, aduh, bentar. Satu. Nah, masukkan ID 3 berarti sekarang masukkan nama nenek misalnya. Masukkan umur misal kita buat 65. No, saldo 10.000. Nah, ketika kita lihat lagi, nah, si nenek itu juga tetap di penumpang prioritas karena umurnya itu sudah tua 65 tahun. Dan penumpang yang ada itu 3 orang dengan total pendapatan 6.000. Berarti untuk satu orang itu pendapat ongkos busnya itu sebesar Rp2.000. Kalau ketika misal kita hapus untuk penumpangnya, misal masukkan nama penumpang, misal untuk di sini ya, kita masukkan penumpang yang belum ada. Nah, penumpang Hanif tidak ditemukan karena si Hanif itu nggak ada di bus nih. Ketika kita masukkan Sidki, nah baru bisa. Oh, pilih menu. Wah, masukkan penumpang Sidki. Nah, baru bisa. Ketika kita lihat lagi, nah penumpang biasa itu sudah turun, sudah kosong karena si Sidki itu sudah dihapus dari penumpangnya, sudah diturunkan dari bus. Kalau keluar tinggal tekan import saja. Terima kasih setelah menggunakan layanan bus Transkotaraja Basically. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila kepanjangan. Saya juga sedang kurang sehat selama beberapa hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.